Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dairina. Sahabat Dairina, selama perjalanan umroh maupun haji, apakah ada yang sudah pernah mengunjungi Masjid Jin atau Masjid Pohon dan Masjid Arayah? Posisinya tidak jauh dari pemakaman Ma'la. Alhamdulillah, pada saat 2019 diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunjungi tempat-tempat tersebut karena tidak jauh dari Masjidil Haram. Masjid Jin. Masjid Jin adalah sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di Kampung Ma'la, dan berada 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh suatu peristiwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan bangsa Jin dan dakwah Islam. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan serombongan jin tersebut terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Ukaj. Ketika sampai di daerah Tihamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya melaksanakan sholat subuh dan membaca surat Ar-Rahman. Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu menjadi berimannya serombongan jin di Masjid Jin setelah mendengar dan menghayati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu para jin berbaiat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran Islam dan menyebarkan agama Allah di kalangan mereka. Hal ini menjadikan Masjid Jin juga dikenal dengan nama Masjid Al-Bai'ah, yaitu masjid tempat serombongan jin melakukan baiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya Al-Quran surat Al-Jin ayat 1 yang memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai peristiwa alam gaib yang terjadi di sekeliling beliau dan para sahabat saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 1, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan rombongan jin tersebut kemudian diabadikan dengan didirikan masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu seperti pada umumnya. Meskipun diberi nama Masjid Jin, bukan berarti di dalam masjid tersebut hanya ada jin, melainkan nama masjid ini hanya lambang sejarah dari peristiwa berimannya serombongan jin. Masjid Syajarah. Masjid Syajarah atau Masjid Pohon posisinya tidak jauh dari Masjid Jin. Masjid Syajarah kurang lebih 1 km dari Masjidil Haram, satu garis lurus dengan Masjid Jin. Dalam sebuah riwayat yang dituturkan oleh Al-Faqih, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di suatu tempat yang sekarang disebut Masjid Al-Jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh serombongan bangsa jin. Para makhluk halus itu meminta bukti atas kenabian yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka memutuskan dan percaya Islam. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati menjawab dan memanggil sebatang pohon yang tumbuh tak jauh dari tempat beliau berada. Lalu pohon itu pun datang untuk memenuhi panggilan beliau. Ia mendekat kepada beliau lengkap dengan akar, ranting, dan daun-daunnya seperti tercabut dari tanah.
Setelah selesai urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pohon itu, beliau memerintahkannya untuk kembali lagi ke tempatnya semula. Masya Allah. Berdasarkan riwayat di atas, diketahui mukjizat tersebut berada di dekat Masjid Al-Jin, maka di tempat berdirinya pohon itu adalah lokasi dari Masjid Syajarah. Masjid Ar-Rayah. Masjid Ar-Rayah seringkali tidak banyak dikenal jamaah umroh dan haji. Bahkan kami jamaah haji hanya melewati saja tanpa disadari ada masjid bersejarah yang tidak jauh dari Masjid Syajarah, hanya beberapa meter saja dari Masjid Syajarah. Masjid Ar-Rayah ternyata erat kaitannya dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Kisah Masjid Ar-Rayah tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Fatu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan besar yang berjumlah sekitar 10.000 orang menuju Mekah untuk membuka kota suci tersebut tanpa peperangan yang berarti. Pasukan Muslim datang dengan niat damai, bukan untuk merusak atau menumpahkan darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan jaminan keamanan bagi siapa saja yang berlindung di dalam rumah, termasuk rumah Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy yang kala itu masih berseberangan dengan Islam. Disinilah Ar-Rayah yang berarti bendera atau panji menjadi simbol penting. Panji-panji Islam yang dikibarkan pasukan Rasulullah melambangkan kejayaan, persatuan, dan kedamaian. Setelah Mekah berhasil ditaklukkan, sebuah tempat didirikan untuk mengenang peristiwa ini yang kemudian dikenal sebagai Masjid Ar-Rayah. Dulu di tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendirikan tenda atau kemah sebagai markas sementara sebelum memasuki Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah. Tenda tersebut digunakan untuk mengatur strategi dan memberikan arahan kepada pasukan Muslim. Karena itulah lokasi ini menjadi sangat bersejarah dan kemudian dijadikan masjid. Pesan moral dari Masjid Ar-Rayah. Sejarah Masjid Ar-Rayah mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya persatuan dan kedamaian dalam menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menaklukkan Mekah dengan kekerasan, melainkan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Kita juga diajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kita bisa mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita bisa merangkul mereka dalam kedamaian dan persaudaraan. Inilah yang menjadi salah satu pesan penting dari peristiwa Fatu Mekah yang diabadikan melalui Masjid Ar-Rayah. Pemakaman Ma'la. Janatul Ma'la tidak jauh dari posisi Masjid Jin, Masjid Syajarah, dan Masjid Ar-Rayyan. Hanya beberapa meter saja. Di tempat tersebut beberapa keluarga dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Pemakaman Ma'la atau dalam bahasa Arab disebut Maqbarah Ma'la adalah perkuburan umum di Mekah yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram, sekitar 2 km. Pemakaman Ma'la pernah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan membangkitkan dari bumi ini atau pemakaman Ma'la sebanyak 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab atau perhitungan dosa. Setiap orang dari mereka dapat membawa atau membantu sebanyak 70.000 orang. Wajah mereka cerah dan bersinar bagaikan bulan purnama. Pemakaman Ma'la telah ada sejak zaman Arab Jahiliyah, bahkan jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus menjadi seorang Rasul. Sebelum masa Islam, Ma'la dijadikan lokasi pemakaman keluarga besar Bani Hashim. Pemakaman ini menjadi tempat peristirahatan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta Qasim dan Abdullah, kedua putra beliau. Selain itu, Ma'la menjadi pemakaman para sahabat-sahabat ternama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Yasir bin Ammar, Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq, Abdullah bin Amr bin As,
dan sebagainya. Menurut Sayyid Muhammad Awali Al-Maliki, jumlah sahabat Nabi yang dimakamkan di Ma'la tidak kurang dari 45 orang. Salah satu makam yang kerap dikunjungi jamaah Indonesia di pemakaman Ma'la yaitu makam ulama asal Rembang Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dikenal sebagai Mbah Mun. Beliau disemayamkan di pemakaman tersebut setelah wafat saat musim haji tahun 2019, tepat saat kami beribadah haji. Alhamdulillah, begitu banyak hikmah dan pelajaran mengenal sejarah Masjid Jin, Masjid Syajaroh, Masjid Ar-Royah, serta pemakaman Ma'la. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani sifat Rasulullah yang mulia. Segitu dulu vlog kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.